Hai Galtivers. Hai. Di sini kita kedatangan tamu spesial nih dari guru. Nah, hari ini kita akan wawancarain dia secara langsung. Kita kenalan dulu yuk dengan gurunya. Siapa sih guru itu? Di sini ada Bapak siapa? Saya dengan Pak Yakin. Nah, Pak Yakin, saya ingin bertanya nih, Bapak kan kemarin sempat jadi ketua panitia acara Maulid nih. Iya, betul. Nah, saya ingin bertanya-tanya sedikit. Tapi sebelumnya apa kabar nih Pak? Baik ya, Baik, Pak? alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu gimana kabarnya? Aman Pak, baik juga. Baik juga ya. Gimana nih Pak pas kesini perasaannya? Perasaannya alhamdulillah tenang, damai. Enak lah pokoknya. Nggak ada tekan atau Enggak ada sama sekali. Apa lagi ya? Udah makan belum Pak? Udah, alhamdulillah. Karena kalau udah makan kita mau nambah makanan. Minum, gak ada minum. Nanti kali ya. Abi di belakang layar aja. Oke. Belakang layar. Nih Pak, gimana nih? Ya. Gimana? Seluruh rangkaian acara nih, Mm-mm. bagaimana menurut Bapak yang paling berkesan nih dan layak untuk diteruskan buat tahun depan? Untuk yang paling berkesan, semuanya pasti berkesan ya mengenai tentang acara Maulid kemarin. Tapi memang ada yang lebih berkesan dari Bapak, Apa tuh Pak? yaitu mengenai tentang pembacaan dari kisah Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Wah, sekali. Itu yang paling berkesan. Kenapa berkesan? Karena di situ seakan-akan hudurnya Nabi, adanya Nabi itu seakan-akan ada di situ. Gitu. Bahkan ada sebagian dari guru itu yang mungkin merasa tersayat-sayat hatinya, bahkan sampai meneteskan air matanya. Ya, mungkin menurut Bapak itu yang berkesan ketika acara Maulid, ketika adanya Maulul Qiyam. Oh, saya juga pernah dengar tuh. Ya. Maulul Qiyam itu emang saya dengarnya tuh kayak menyayat hati banget gitu. Iya. Nah, terus apa nih? Bapak mengalami kendala kah dalam menyatukan ide dan tenaga panitia? Terus juga bagaimana cara mengatasinya nih buat kendala-kendala tersebut? Untuk kendala, karena kita acara Maulid Nabi ini merupakan acara yang perdana ya. Acara perdana setelah COVID-19. Terus juga di sini kan mungkin karena multi unit, jadi banyak unit-unit yang mungkin perlu kita kondisikan gitu. Nah, untuk caranya, bagaimana caranya? Ya tentunya dengan cara berkomunikasi. Ya, dengan komunikasi yang baik. Terus juga kita mengatur untuk dari segi organisasi buat anak-anak ya. Karena kalau Bapak melaksanakan acara sendiri, tidak mungkin acara itu bisa terlaksana. Atau hanya panitia dari guru saja tidak mungkin bisa terlaksana. Semuanya itu bisa terlaksana kalau dari kitanya ini selalu kompak bareng-bareng bersama. Itu mungkin. Ya. Tapi kan kemarin saya sempat lihat tuh ada anak-anak TK itu masih sempat diatur ya. Nah, itu cara ngatur anak-anak TK itu gimana tuh? Cara mengatur anak-anak TK mungkin dari guru-gurunya kan ya, dari guru-guru, terus dari anak-anak ya yang bisa diatur. Nah, ketika anak-anak mungkin itu berisik atau sambil bercanda, nah di situ ada guru-guru yang mendampinginya. Jadi panitia itu menaruh bangku untuk guru ya. Jadi setiap perbarisan itu ada gurunya masing-masing. Itu. Iya, mungkin itu salah satu untuk mengatur anak-anak agar supaya tidak berisik. Nah, di samping itu juga dari penceramahnya juga langsung langsung dari berkomunikasi gitu ya. Jadi tidak ada tidak ada hal yang canggung. Jadi semuanya itu terasa bersama-sama lah gitu ya. Jadinya acaranya itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, terlepas dari aturan-aturan itu, saya mau nanya nih tentang isi dari Maulid itu. Gimana nih? Kalau Nabi Muhammad hadir melihat acara ini, menurut Bapak yang paling beliau apresiasi apa? Yang paling beliau apresiasi ya mungkin dari bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW ya, karena tidak mungkin kita itu bisa
mencintai sosok ya kalau kita sendiri itu tidak mengetahui mulai dari kehidupannya, mulai dari pribadinya, dimulai dari akhlaknya beliau, bagaimana cara makannya beliau gitu ya, bagaimana cara kehidupan sehari-harinya. Karena memang di dalam Al-Quran sendiri itu sudah diterangkan dalam Quran surah Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya, bahwasanya Rasulullah itu sebagai suri tauladan, sebagai contoh yang baik. Jadi kalau kita pengen mencontoh yang baik ya contohlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, dari isi tersebut nih, kan kita yang bahas Rasulullah. Menurut Bapak, bagaimana nih telepon siswa beserta guru deh terhadap acara Maulid Nabi tahun ini? Untuk respon siswa yang Bapak kemarin respon dari acaranya gitu ya, dilihat dari anak-anaknya juga alhamdulillah responnya itu baik karena mungkin perdana ya. Nah, iya. Karena mungkin perdana terus anak-anak terlihat sangat antusias untuk mengikuti. Bahkan Bapak itu memulai acaranya itu jam 7 kan ya mulainya. Tapi anak-anak tuh sebelum jam 7 justru sudah pada datang ke sekolah. Keren berarti ya. Iya. Terus dari guru-guru juga alhamdulillah bisa kondusif, bisa membantu dalam kelancaran acara Maulid. Buktinya kemarin ya, setelah acara langsung semuanya rapi, bersih, dan kompak semuanya. Keren berarti anak-anak Bela Juara. Iya, keren pokoknya. Nah, pesan yang Bapak pengen sampaikan nih pada generasi berikutnya akan menjadi panitia Maulid. Untuk pesan generasi yang selanjutnya, ya tetap bersemangat, tetap menjadi sosok suri tauladan seperti halnya dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu tidak pantang menyerah, Nabi itu selalu berusaha, ya Nabi itu tidak pernah berputus asa, ya. Dan jangan lupa harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah, sholatnya, puasanya, dan zakatnya dan lain-lainnya yang wajib-wajibnya itu harus kita tekankan. Karena kalau bukan membentuk dari diri kita sendiri, siapa lagi? Kalau pengen sukses ya harus dimulai dari dirinya sendiri. Maka kalau pengen sukses, lihatlah orang-orang yang sukses seperti hanya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin itu pesannya. Ya mungkin itu aja sih Pak pertanyaannya. Ya. Takutnya Bapak juga punya kepentingan lain. Iya, betul. Nah, guys, jadi itu tuh kesan dan pesan dari ketua panitia acara Maulid Nabi kemarin. Banyak yang kita bisa ambil dari acara Maulid tersebut. Contohnya tadi udah disebut sama Pak Yakina sendiri, kayak kita bisa menjadikan sosok Rasulullah SAW ini sebagai suri tauladannya kita. Kita bisa belajar dari sikapnya dia yang nggak gampang putus asa. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Mungkin itu saja sih wawancara hari ini. Saya mewakili Gala Juara Media. Dan untuk para Galtivers, bye-bye.